Halo semua para pecinta film dan spoiler, kembali lagi bersama Vigo Maulana di channel Vimedia untuk membahas seputar film kesukaan kalian. Di awal tahun baru ini, mari kita buka pembahasan film dengan film yang bertajuk Conjuring the Cult. Tentunya film baru ya, dikarenakan ya tahun baru kita buka dengan yang baru-baru aja. Oke, kita langsung aja ke ceritanya pada cerita hari ini. Pada permulaan film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama David. Bisa dilihat sepertinya David akan OTW pulang dengan menggunakan kendaraan kapal laut. Akhirnya David tiba juga, namun sepertinya tidak ada orang sama sekali di rumah. David pun mencari keberadaan Masha, yaitu anak satu-satunya yang tinggal di rumah tersebut. Namun saat David memeriksa ruangan kamar mandi, ia pun dikagetkan dengan Masha yang mengakhiri hidupnya sendiri. Rupanya itu hanyalah sebuah mimpi yang dialami oleh David karena mungkin masih trauma atas meninggalnya Masha. Akan tetapi setelah terbangun, Masha yang telah mati terlihat dan sedang menutup pintu kamar. Judul film pun muncul di sini. Beberapa saat kemudian, terlihat David menemui seorang psikolog untuk menceritakan pengalaman mengerikan yang sampai saat ini belum bisa ia lupakan. Psikolog itu pun meyakinkan bahwa hidup harus terus berjalan dan meyakinkan David bahwa ia akan melewati itu semua. Setelah selesai, keempat wanita ini turut memberikan semangat kepada David dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang dapat membantu, yaitu dengan bermain papan Ouija. Dan tentunya ini berkaitan dengan hal mistis. Itu pun sudah dilakukan oleh David selama ini. Keempat wanita ini menyarankan agar tidak berurusan dengan hal itu, apalagi dilakukan sendirian. Sesampainya di rumah, dia termenung dan mengingat momen sebelum istrinya meninggalkan David, dikarenakan istrinya menyalahkan David atas meninggalnya Masha, walaupun sepenuhnya belum tentu salah si David. Walaupun demikian, David tetap menyayangi istrinya, begitupun juga dengan Masha, dan kini David harus berjuang sendirian. Kemudian si David mendekati papan Ouija dan ia pun dibikin penasaran saat suara aneh terdengar. Inilah kejadian setelah itu. Ia pun menemukan buku yang cukup aneh dan menemukan foto Masha dengan 4 wanita yang kelihatan di foto tersebut tak terlihat mukanya. Saat dia membaca buku ini, penampakan seseorang terlihat dan ia dibuat kebingungan saat bacaan buku tersebut bertuliskan why semuanya. Suatu hari, lagi-lagi David mengalami hal aneh saat dia memegang foto Masha. Dia pun diperlihatkan dengan Masha yang sudah menjadi zombie. Dan lagi-lagi itu hanyalah sebuah mimpi. Ia pun kembali lagi mendekati papan Ouija. Inilah kejadian setelah itu.
Keesokan harinya, David menghampiri rekan Masha yang bernama Casey untuk mengobrol dikarenakan Casey dan Masha adalah teman yang dekat. Akhirnya si Casey membuka suara mengatakan kepada David bahwa Masha menyimpan sesuatu dan enggan untuk mengungkapkan kepada teman-temannya. David langsung menanyakan seseorang yang terlihat di dalam foto. Namun sayangnya, Casey tak mengenal 4 wanita tersebut. Setelah itu, David menceritakan kepada psikolog tentang sebuah mimpi yang terjadi secara berulang yang membuat si David sangat-sangat terganggu. David masih menyalahkan dirinya atas meninggalnya Masha, yaitu anak satu-satunya. Psikolog tersebut terus memotivasi David agar secepatnya move on. Kemudian keluarnya dari ruangan, ia dicegat oleh keempat wanita tadi. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin membantu David karena dirasa keempat wanita ini selalu nongol sehingga mungkin David bosan. Ia pun mengiyakan agar mereka tidak mengganggunya lagi. Di malam harinya, keempat wanita ini hadir. Mereka langsung merasakan firasat buruk saat masuk ke dalam rumah. Mereka berempat pun mulai melakukan ritualnya. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja mantan istri David kembali ke rumah. Rupanya, dia hanya ingin mengambil surat yang tertinggal di atas meja. Dan di sini, Michael sepertinya cemburu atas kehadiran keempat wanita tadi. Setelah itu keempat wanita ini tidak dapat melakukan ritualnya dikarenakan alasan tertentu. Mereka semua ingin David bergabung untuk kebaikan si Masha katanya. Saat pertemuan nanti, David diperintahkan untuk membawa buku aneh tadi dan sehelai pakaian. Kemudian David merobek semua buku aneh, mungkin karena kesal atas apa yang telah terjadi. Lalu, lagi-lagi David bermimpi buruk. Namun sepertinya itu benar-benar terjadi. Di sini Masha terlihat. Lalu, inilah kejadian setelah itu. Itu hanya mimpi ke mimpi yang dialami oleh David. Hello? Kemudian David ditelepon oleh seseorang dan ternyata itu adalah si Casey. Di sini Casey juga bermimpi sesuatu tentang si Masha dan ternyata si Masha mengikuti grup pertolongan diri dari seseorang. Mungkin di sanalah Masha mendapatkan teman yang Casey belum pernah tahu sebelumnya. Setelah itu, Casey pun dihadapkan dengan 3 orang berjubah. Di scan selanjutnya, David dihadapkan dengan wanita yang sedang menari dengan kain tipis. Kalau admin di situ, tentunya admin mempunyai ide yang sangat cemerlang. Lalu dia beralih portal saat dia menggunakan alat yang ada di papan Ouija. Di portal tersebut, David memberikan buku yang telah disobek dan sehelai pakaian yang diperintahkan keempat wanita ini, dan mereka memulai ritualnya untuk menghadirkan Masha putrinya. Sonkaino, for thou art conving and true God, so may I decree. Sonkaino. Namun mereka berempat merasakan kesakitan yang luar biasa dan terkapar semuanya. Di sini David menemukan foto Masha dengan 4 wanita tadi, tetapi kali ini terpampang jelas dan sepertinya itu adalah mereka.
Singkat cerita, Michael datang menghampiri David dan kaget karena si David memainkan papan Ouija. Walaupun cara tersebut sangatlah salah, akan tetapi Michael tetap memaklumi dikarenakan David memang masih belum melupakan peristiwa mengenaskan tersebut. Good morning, girls. Kemudian seperti biasa, David mengalami mimpi buruk disertai dengan sesuatu yang aneh yang terjadi di ruangan atas. Anjing, ini mimpi udah berapa kali dan mimpinya selalu bercabang-cabang seperti tadi. Di scan selanjutnya, David sepertinya akan memulai ritual menggunakan bukunya, namun si David malah terkapar karena kesakitan. For thou art conjured by the name. So kind of, Open the skies. Setelah terbangun, dia kembali mendengar tangisan dari seseorang. Dan ternyata itu adalah sosok Masha yang kedinginan. You're alive. I got you. Di situ sosok ini mempengaruhi David untuk mengguncang iman si David. Kemudian setelah itu, David mengganti pakaian sosok Masha agar supaya tidak kedinginan. Kemudian, David menelpon si Michael untuk mengabari bahwa si Masha telah bersamanya dan memerintahkan agar si Michael pergi ke rumah sementara waktu. Namun yang ditelepon bukanlah Michael, melainkan seorang yang menyeramkan. Stop it, Michelle. This isn't funny. Saat David kembali, sosok Masha ini bertindak aneh, lalu sekumpulan orang berjubah muncul menghadang mereka. You suck your dick the way I used to. Enough. We are going home right now. Sementara Masha malah kabur entah kemana dan bermain-main. Come find me! Come on, Masha. Saat sedang mencari, David bertemu dengan pria berjubah yang mengerikan. Did you hear me? Jesus. Fuck. Dan sekarang, si sosok Masha memegang pisau dan kembali menyerang. Stop it. Hal itu membuat perut David terluka. Si David menghindari sosok ini dengan bersembunyi di toilet. I hear you in the hall. Kemudian ia pun keluar saat semuanya sudah aman. Lalu inilah kejadian setelah itu. Tanpa diduga, sosok ini malah ngemper. David pun dimakan oleh sosok ini. Lalu setelah itu si David berhasil mengalahkannya. Namun ia pun dicegat oleh perempuan dan pria berjubah yang terlihat serem.
ia pun akan dijadikan tumbal untuk sebuah ritual yang akan dilakukan oleh mereka. Kemudian dari dalam perut David, seseorang bangkit. Dan ternyata itulah tujuan mereka semua mendekati David untuk menjadikan David tumbal untuk membangkitkan seseorang. Lalu, apakah itu adalah Masya? Film ini telah tamat. Itulah cuplikan alur film yang admin bawakan kali ini. Walaupun pemeran dari film ini sederhana dan gak banyak menampilkan orang, tapi film ini sukses membuat kita ketakutan hampir di seluruh cerita film. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like, komen agar kita bisa banyak berinteraksi dan gak diem-dieman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali.